Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sore ini saya bagikan kisah mimpi yang dialami seorang murid yang berguru kepada salah satu cicit dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya. Sebut saja seorang murid tersebut dengan nama Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan bermimpi sedang naik kendaraan bermotor, dia sendirian menaiki kendaraan motor tersebut di jalan dengan santai dan menikmati pemandangan yang berada di daerah Sunda. Fulan melihat jalan aspalnya halus, pemandangan seperti di sawah, rasanya damai dan ada musik khas Sunda. Itulah visual mimpi yang dialami Fulan dalam tidurnya. Dan mimpi ini sebenarnya terjadi di dalam satu malam. Itu ada 3 mimpi. Jadi ada 2 mimpi yang lainnya beserta dengan mimpi yang barusan saya ceritakan. Cuman berbeda-beda datangnya di dalam satu malam tersebut. Mimpi sebelumnya yaitu mengenai takdir, peluang takdir yang akan terjadi kepada Fulan tentang terjerumusnya dia kepada godaan wanita. Dan di dalam mimpi itu juga diberitahu penyebabnya adalah kalau dia tidak menyedikitkan makan dan minumnya. Dan itu sudah saya takwilkan makna mimpinya pada video sebelumnya. Dan mimpi yang kedua pada malam yang sama itu adalah tentang amal soleh yang menyertai Fulan. Kemudian Fulan itu bisa mencapai makom atau kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Divisualkan di dalam mimpi itu berada di atas balkon bersama teman, yang mana teman itu simbol perwakilan yang memiliki makna tentang amal solehnya yang dikerjakan di dalam kehidupan nyatanya. Dan ada juga visual artis yang awalnya di lantai dasar kemudian naik juga di balkon. Itu mengenai peluang takdir tentang kemasyhuran atau keterkenalan yang akan terjadi kepada Fulan. Nah, 2 mimpi tersebut yang bersamaan terjadi dengan mimpi yang barusan saya ceritakan terjadi dalam satu malam. 3 mimpi dalam satu malam itu saling berkaitan antara mimpi yang satu dengan mimpi yang lain. Yang pertama visualnya godaan perempuan yang akan terjadi jika Fulan tidak menyedikitkan makan dan minumnya. Nah, itu bisa disimak pada video sebelumnya, penjabaran takwilnya. Kemudian visual yang kedua, jika Fulan mengikuti petunjuk Allah pada visual mimpi yang pertama itu, yaitu menyedikitkan makan dan minum, yang dampak baiknya salah satunya adalah dihindarkan oleh Allah dari kebinasaan atas fitnah wanita, atas ujian wanita yang banyak memasukkan ke dalam neraka. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika ditanya tentang dosa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah salah satunya adalah dosa kemaluan. Nah, itu berkaitan dengan lawan jenis. Jika Fulan laki-laki, maka hal itu berkaitan dengan perempuan. Seperti itu. Itu tentang visual mimpi yang pertama. Jika visual mimpi yang pertama dilakukan oleh Fulan, yaitu menyedikitkan makan dan minum, sebagaimana anjuran Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang kemarin sudah saya bacakan juga beserta firman Allah di dalam surat
Al-A'raf ayat 31 tentang anjuran agar tidak berlebih-lebihan dalam hal makan dan minum. Jika fulan mampu mengamalkan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala pada mimpinya itu untuk menyedikitkan makan dan minum, maka akan terjadi peluang takdirnya sebagaimana visual mimpi yang kedua, yaitu amal solehnya itu akan membuat fulan bisa mencapai kedudukan spiritual yang memang dijatahkan oleh Allah untuk bisa dicapainya. Dengan adanya visual dia naik balkon, ya. Dia di atas balkon yang tingginya antara 5 sampai 6 lantai. Kemudian disusul dengan ketenaran, keterkenalannya, yang maksudnya adalah dia akan ditakdirkan oleh Allah menjadi panutan bagi banyak orang untuk mengikuti dirinya, mengikuti pemahaman ilmunya yang hakiki yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, karena berkaitan dengan mimpi yang lain yang sebelumnya juga, bahwa fulan itu akan ditakdirkan oleh Allah sebagai insan kamil, manusia yang ma'rifatullah, manusia yang mengenal Allah, yang disebut al-arif billah. Dan itu adalah sebutan bagi para kekasih Allah, para wali Allah. Dan hal itu berkaitan dengan makna mimpi yang barusan saya ceritakan. Bahwa fulan itu naik motor sendirian di jalan dengan santai menikmati pemandangan, berada di daerah Sunda, jalan aspalnya halus, pemandangannya terasa damai, ya. Di sawah ada musik khas Sunda. Semua itu mengenai tempat di mana fulan itu akan ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak jika sudah mencapai makom kewaliannya. Yang namanya wali Allah itu ditempatkan oleh Allah untuk membagikan rahmat-rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Sunda insya Allah menjadi tempat bagi fulan untuk bertugas untuk membagikan rahmat, membagikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang diperantarakan melalui dirinya. Seperti itulah, ya, makna mimpi yang tersirat atas simbol visual mimpi yang dialami fulan. Perlu diketahui bagi saudara-saudariku muslimin muslimat, mukminin mukminat, khususnya umat Islam semuanya. Mimpi itu bukan hanya kembangnya tidur sebagaimana pemahaman orang awam di luar sana, tetapi mimpi itu ada 3 macam. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah itu boleh diceritakan. Dan yang kedua, mimpi yang terjadi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, maksudnya ketika seorang itu belum tidur, sering memikirkan sesuatu, kemudian terbawa di dalam mimpi. Mimpi seperti itu tidak ada maknanya, tidak ada takwilnya. Yang ketiga, mimpi menyedihkan. Itu datangnya dari setan. Misalkan mimpi dikejar-kejar hantu, dikejar-kejar pocong. Nah, seperti itu. Nabi Muhammad menganjurkan untuk tidak menceritakannya. Karena apa? Hal itu akan membuat was-was orang yang bermimpi. Nanti kalau diceritakan kepada orang yang bodoh, bukan ahli takwil mimpi, dia akan mentakwilkan sembarangan. Kemudian orang yang bermimpi yang menyedihkan dari setan itu akan khawatir, ya, merasa was-was di dalam menjalani kehidupan. Karena mimpi seperti itu sebenarnya tidak ada takwilnya. Jadi Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk tidak menceritakannya. Karena apa? Karena setan itu sebenarnya hanya menggoda manusia di dalam tidurnya supaya menjadi was-was di dalam menjalani kehidupannya. Dan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi itu banyak sekali dalil atau keterangan yang menjelaskan tentang mimpi. Bagi Anda yang ingin mengetahui dalil selengkapnya mengenai mimpi, itu bisa dibaca pada deskripsi di video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.